Ada yang unik hari ini. 2 dari 3 bacaan yang ditawarkan kepada kita berbicara tentang makan dan minum. Urusan ini biasanya berkaitan dengan urusan belakang atau urusan dapur. Ketika berbicara dapur, semua kita yang berasal dari budaya Nusantara, kita semua pasti akan memikirkan pribadi-pribadi yang frekuensi masuk dapurnya lebih banyak. Mungkin mereka yang biasa memasak untuk kita, mama, saudari-saudari, tante, siapapun itu, dan mereka yang biasa makan. Apalagi bagian kedua ini biasanya memiliki daya tarik yang luar biasa, bahkan jadi hobi. Yesaya berseru, "Hai semua yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran." Saya bayangkan jika panggilan ini terjadi dan terdengar pada saat masih seminari. Dijamin yang masak puas karena semua bersih. Bahkan kalau gerak lambat, kita bisa jadi orang terakhir yang hanya dapat jejak-jejak daging dan tetes terakhir susu. Namun, mengapa hal ini menarik? Hemat saya, karena satu hal, yaitu tanpa bayar alias gratis. Yesaya juga berseru tentang firman yang menyelamatkan dan yang menghidupkan, yang gratis. Lain Yesaya, lain juga yang diperbuat Yesus. Cerita Yesus berawal dari kisah pembunuhan Yohanes Pembaptis sepupunya. Yesus mendengar berita tentang Yohanes yang telah dipenggal kepalanya karena gengsi Herodes. Maka Yesus berniat meninggalkan kerumunan, mungkin untuk berdoa, merenungi kepergian Yohanes saudaranya itu. Namun ternyata banyak orang secara diam-diam mengikutinya dengan mengambil jalan darat. Maka terkejutlah Yesus melihat kerumunan orang banyak itu yang mengikutinya. Maka dengan mengesampingkan keadaannya, Yesus mulai melayani mereka, mengajar dan berbuat baik. Mereka yang sakit disembuhkan. Ketika hari menjelang malam, datanglah murid-murid Yesus untuk mengingatkan Yesus bahwa hari sudah malam, kita tidak punya makanan untuk memberi makan sekian banyak orang. Baiklah, suruh mereka pulang supaya mereka bisa mencari makan. Namun Yesus justru mengatakan sebaliknya, kamu harus memberi mereka makan. Ada 2 perbedaan mendasar dari seruan Yesaya dan Yesus. Yesaya menyerukan tawaran keselamatan Allah dalam analogi makanan dan minuman yang disediakan secara gratis. Makanan itu walaupun gratis, ia memiliki daya hidup yang dengannya orang bisa menyambung hidup. Bagi orang yang hidup di dalam kelimpahan, makan gratis mungkin tidak bernilai apa-apa. Tetapi bagi mereka yang rezeki hidupnya tidak menentu, undangan ini tentu sangat bernilai. Sedangkan dalam cerita Matius, Yesus mengamanatkan para rasulnya untuk memberi makan kepada sekian banyak orang yang mengikuti mereka. Satu menunjukkan kelimpahan kasih Allah, yang lain menunjukkan ketidakberdayaan dan keterbatasan manusia. Demikian seorang anak kecil menunjukkan hati Allah yang dahsyat itu. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Namun apa artinya pemberian itu jika dibandingkan dengan sekian banyak orang? Disinilah letak kelemahan kita semua. Kita selalu berharap bahwa bantuan kita harus bisa mengatasi masalah seseorang. Kita berpikir bahwa nasihat,
bimbingan, dan bantuan apapun itu harus bisa menyelamatkan orang tersebut dari situasinya. Sehingga tidak heran ketika berhadapan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, para murid tidak merasa terbantu. Kita sepatutnya mencontoh kerelaan dan kebesaran hati anak kecil itu. Dia tahu dengan apa yang dia punya, dan itu pasti tidak cukup. Tetapi dia beri tanpa komplain, tanpa berkomentar, tanpa ragu. Di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang yang hidup di dalam kesederhanaan dan mungkin juga hidup di dalam kemiskinan. Kita termasuk dalam golongan orang-orang ini. Seruan Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan," ditujukan kepada kita semua. Berhadapan dengan situasi kekurangan apapun yang telah dan akan kita lihat, seruan Yesus harus menggerakkan kita untuk membantu, sekecil apapun itu. Santo Paulus mengatakan, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada." Kasih yang sama yang telah kita terima harusnya menggerakkan kita untuk bertindak, berbuat sesuatu untuk membantu. Mungkin bantuan kita tidak sepenuhnya mengeluarkan sesama kita dari kesusahan, tetapi dalam iman kita percaya bahwa Tuhan akan melipat gandakan pemberian kita untuk menyelamatkan mereka yang sangat membutuhkan. Berbelas kasihlah seorang akan yang lain. Masakkan hatimu tega bersendawa di samping sesamamu yang menangis kelaparan.